Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Sebelum kita mulai belajar bersama, marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berselawat kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sunan Kalijogo adalah anak Tumenggung Wilaktikto Bupati Tuban. Sunan Kalijogo diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad 15 Masehi. Sunan Kalijogo saat kecil terkenal dengan nama Raden Said. Sunan Kalijogo pada masa mudanya dipenuhi dengan kenakalan, dengan kegiatan-kegiatan tercela seperti mencuri sampai diusir oleh orang tuanya karena malu dengan kelakuannya. Namun dengan diusir, Sunan Kalijogo tidak menjadi baik, malah semakin menjadi nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari, sehingga membuat orang-orang ketakutan. Dengan kenakalan yang membuat masyarakat resah, Raden Said dikenal dengan sebutan Lokajaya. Lokajaya sendiri bermakna sebagai penguasa wilayah. Selain itu, saat dewasa, Sunan Kalijogo dikenal dengan nama antara lain Lokajaya, Raden Abdurrahman, Ki Dalang Sido Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, Ki Unehan. Sebutan nama yang banyak tersebut berkaitan dengan kehidupan dan dakwah yang dilakukan di berbagai tempat. Namun atas dakwah Sunan Bonang yang menunjukkan kesaktiannya ketika mengubah buah aren menjadi emas, Raden Said atau Sunan Kalijogo bertobat dan berusaha keras menjadi manusia yang baik, dan akhirnya menjadi anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Raden Said mengawali dakwahnya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijogo, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Sunan Kalijogo tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijogo dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Seperti wali lain dalam berdakwah, Sunan Kalijogo mengembangkan dakwahnya melalui seni dan budaya. Sunan Kalijogo sering mengenalkan agama Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang digemari masyarakat. Sunan Kalijogo selama berdakwah dengan menggunakan wayang dikenal dengan beberapa sebutan seperti Ki Dalang Sido Brangti di Pajajaran. Di daerah Tegal, Sunan Kalijogo dikenal sebagai Dalang Barungan dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijogo dikenal dengan nama Ki Dalang Kumendung. Sedangkan di Majapahit dikenal dengan Ki Unehan. Kegiatan dakwah dengan mempertunjukkan tari topeng, barongan, dalang, wayang, dalang pantun yang dilakukan satu tempat ke tempat lain. Masyarakat yang ingin menanggapnya, bayarannya tidak berupa uang, melainkan cukup membayar dengan membaca 2 kalimat syahadat, sehingga Islam dengan cara seperti itu dapat berkembang dengan cepat. Dalam berdakwah menggunakan wayang, Sunan Kalijogo memunculkan tokoh-tokoh seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togok, dan Biluk sebagai punokawan yang mengabdi kepada kesatria. Dalam lakon wayang beber, tokoh punakawan dikenal dengan Bancak dan Doyok. Sunan Kalijogo dalam mereformasi wayang agar tidak menyerupai mirip manusia,
Perangkat gamelan pengiringnya, tembang dan suluknya sampai menjadi bentuknya seperti saat ini adalah sumbangan besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan Nusantara. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga menciptakan lagu Sekar Ageng dan Sekar Alit, serta menyempurnakan irama gending-gending yang telah dikerjakan oleh Sunan Bonang. Tembang gubahan Sunan Kalijaga yang terkenal dan dihafal masyarakat adalah Kidung Rumeksa ing Wengi yang disampaikan dalam langgam Dandang Gula. Tembang gubahan lainnya yang sederhana tapi memuat ajaran spiritual dan banyak dihafal diantaranya yaitu Lir Ilir. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya. Selain sebagai dalang, pengubah tembang, penari topeng, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai desainer pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan, pelindung rohani kepala daerah, pendidik politik dan ketatanegaraan yang baik dan benar, hingga ikut berperan dalam perubahan zaman sejak Majapahit akhir, Kerajaan Demak, Pajang, dan awal Mataram. Karena Sunan Kalijaga merupakan wali yang memiliki umur panjang lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang bersama-sama membangun Masjid Agung Demak. Pembangunan Masjid Agung Demak ini bertujuan sebagai untuk pusat ibadah kaum muslim yang berada di sekitar daerah tersebut. Selain untuk beribadah, Masjid Agung Demak juga digunakan sebagai tempat berdakwah untuk mengajak masyarakat masuk agama Islam. Upacara-upacara tradisional tidak ada yang dihilangkan atau dilarang, tetapi diubah perlahan-lahan untuk dimasuki dengan nilai keislaman. Dengan tidak mengganti total ajaran yang telah ada, maka rakyat lebih dapat mengikuti ajaran agama Islam. Peninggalan-peninggalan Sunan Kalijaga diantaranya yaitu Masjid Sunan Kalijaga yang berada di Desa Kalijaga, Kota Cirebon. Di sampingnya terdapat petilasan pertapaan Sunan Kalijaga. Selain itu juga terdapat Masjid Kadilangu yang berada di Demak, berjarak sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Selain itu ada juga wayang, baju takwa, tembang, alat pertanian, dan lain-lain. Makam Sunan Kalijaga sendiri terletak di Kompleks Pemakaman Desa Kadilangu yang berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Sekian belajar kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.